Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Arani Fitriana dengan NIM 2103411000071 kelas C. Di sini saya akan melakukan praktikum uji coba asam basa dan pH larutan mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Ibu Arigiri Dwi Kartika, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Prosedur yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum asam basa dan pH larutan yaitu yang pertama alat, yaitu ada botol air mineral sebagai wadah larutan yang akan digunakan. Yang kedua, ada pipet sedotan yang digunakan untuk mengaduk larutan. Dua, yaitu ada bahan. Yang pertama adalah kertas pH paper yang digunakan untuk mengukur pH larutan dan digolongkan asam basa atau netral. Kemudian ada larutan obat mah, kemudian larutan sitrun, kemudian ada air kran, kemudian ada deterjen, kemudian ada cuka, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada air garam, dan yang terakhir adalah sabun mandi. Bahan pertama yang digunakan adalah larutan obat mah. Lalu masukkan pH paper ke dalam larutan mah. Setelah pH paper dicelupkan ke dalam larutan mah, kemudian cocokkan dengan pH tester yang ada di balik pH universal. Ini sudah tertera, yaitu antara 7-8. Dan berarti dapat diperoleh bahwa larutan obat mah ini ber-pH 7-8 yang berarti termasuk larutan basa lemak. Yang kedua adalah larutan sitrum. Masukkan pH paper ke dalam larutan sitrum. Lalu cocokkan kertas pH dalam dibalik ini, yaitu diperoleh sitrum yaitu pH 1 dengan asam kuat. Kemudian larutan ketiga adalah air kran. Lalu masukkan pH paper ke dalam air kran. Kemudian cocokkan lagi warna yang ada di belakang pH paper. Diperoleh yaitu pH 7, air kan termasuk netral. Yang keempat adalah larutan deterjen. Kemudian masukkan kertas pH paper ke dalam larutan deterjen. Cocokkan kembali warna yang telah dicelupkan ke balik pH universal. Dari pencocokan warna yang ada di balik pH universal diperoleh angka 11, yaitu basa kuat. Yang kelima adalah larutan cuka. Kemudian masukkan kertas pH paper ke dalam larutan cuka. Lalu cocokkan kembali di balik pH universal. Kemudian diperoleh yaitu angka 2 dengan asam kuat. Yang keenam adalah larutan jeruk nipis. Masukkan kembali pH paper ke dalam larutan jeruk nipis. Kemudian lihat kembali dengan test paper pH universal. Ukur kembali di dalam test paper, diperoleh angka 1 yaitu asam kuat. Yang ketujuh adalah larutan garam. Masukkan kembali pH paper ke dalam larutan garam.
Lalu ukur dengan test paper, diperoleh angka 7 berarti netral. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu sabun mandi. Masukkan kembali kertas pH ke dalam larutan sabun mandi. Lalu ukur dengan test paper pH universal. Kemudian lihat di test paper pH universal terdapat hasil 7-8 yaitu basa lemah. Hasil dari praktikum kali ini diperoleh yaitu larutan mah dengan pH 7-8 berarti asam lemah. Yang kedua yaitu larutan sitron diperoleh 1 yaitu asam kuat. Yang ketiga yaitu air kran diperoleh dengan nomor pH 7 tergolong netral. Yang keempat yaitu deterjen diperoleh nomor pH 10-11 tergolong basa kuat. Yang kelima yaitu cuka diperoleh nomor pH 2 tergolong asam kuat. Yang keenam yaitu jeruk nipis diperoleh nomor 1-2 tergolong asam kuat. Yang ketujuh yaitu ada larutan garam diperoleh nomor 7 yaitu netral. Yang terakhir yaitu sabun mandi diperoleh nomor 7-8 tergolong basa lemah. Sedangkan dalam praktikum SEADA 2020 yaitu jeruk nipis terdapat nomor pH 1-2 tergolong asam kuat. Yang kedua yaitu sabun mandi dengan nomor pH 7-8 tergolong basa lemah. Yang ketiga ada deterjen dengan nomor pH 10-11 tergolong basa kuat. Kemudian dalam praktikum Zulkifli yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu mah dengan nomor pH 7-8 tergolong basa lemah. Yang kedua ada cuka diperoleh nomor pH 3 tergolong asam kuat. Pada praktikum Hermawan yang dilakukan pada tahun 2015, sitron dengan nomor pH 1 tergolong asam kuat. Yang kedua ada larutan garam dengan nomor pH 7 tergolong netral. Yang ketiga ada air kran dengan nomor pH 7 tergolong netral. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum asam basa dan pH larutan yaitu jika pH larutan terdapat di bawah 7 tergolong larutan asam. Jika pH larutan dengan nomor 7 tergolong netral. Dan jika pH larutan di atas 7 termasuk larutan basa. Demikian praktikum uji coba asam basa pH larutan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.